Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seorang pengusaha sombong yang mendapatkan azab pedih karena telah menendang seorang gelandangan lumpuh. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di lereng bukit yang sejuk dan tenang, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Sukatani. Desa ini dikelilingi hamparan sawah hijau yang menari tertiup angin, jalanan berbatu yang masih basah setiap pagi oleh embun, dan suara kokok ayam yang berpadu dengan desir angin menjadi orkestra alam yang menenangkan. Penduduknya hidup dalam kesederhanaan, namun penuh kebersamaan. Di setiap pagi, para ibu menyapu halaman sambil bercengkrama, anak-anak berlarian membawa bekal ke sekolah, dan kaum lelaki bersiap menuju sawah atau ladang. Namun, di tengah kesederhanaan itu, ada satu rumah yang berdiri mencolok. Sebuah rumah besar 3 lantai yang terlihat seperti bukan milik orang desa. Pagar besi tinggi mengelilingi bangunan megah berlapis marmer putih, dengan lampu taman yang menyala terang sepanjang malam. Rumah itu adalah milik Pak Darmawan, satu-satunya orang kaya di desa Sukatani. Pak Darmawan dulunya orang biasa. Ia merantau ke kota setelah lulus sekolah dasar. Bertahun-tahun tak terdengar kabarnya, hingga tiba-tiba ia pulang membawa mobil mewah dan rencana besar membangun rumah istana. Tak ada yang tahu pasti bagaimana ia mengumpulkan kekayaannya. Namun cerita tentang bisnis kontraktor, proyek-proyek besar, dan relasi dengan pejabat selalu jadi bahan bisik-bisik warga. Awalnya, warga menyambut kepulangannya dengan gembira. Mereka berharap Darmawan yang dulu bermain lumpur bersama mereka, kini bisa menjadi tokoh yang membawa perubahan. Tapi harapan itu cepat pupus. Setelah rumah besarnya selesai, pagar tinggi langsung dibangun. Pak Darmawan jarang keluar rumah, dan jika keluar, hanya untuk urusan penting. Ia tak pernah menghadiri pengajian desa, tak ikut gotong royong, bahkan menolak saat diminta menjadi donatur untuk masjid. Ketika anak-anak bermain bola di depan rumahnya dan tanpa sengaja bola melayang ke halaman, ia memaki dan menyuruh pembantunya mengusir mereka. Ia juga pernah menegur ibu-ibu yang lewat membawa rumput dan menyenggol pagar rumahnya. Bahkan suara adzan dari masjid yang letaknya hanya 200 meter dari rumahnya pernah ia keluhkan kepada kepala desa. Katanya terlalu keras dan mengganggu istirahatnya. Warga pun mulai menjaga jarak. Mereka menyebutnya tuan rumah besar. Bukan karena hormat, tapi karena takut. Tapi diam-diam, setiap orang punya pendapat sendiri tentangnya. Ada yang bilang, rumah besar itu menyimpan kesepian. Ada pula yang berbisik, bahwa kekayaan itu tak membawa bahagia bila tak disertai berkah. Namun, tak satu pun dari mereka menyangka bahwa kehidupan Pak Darmawan yang tampak sempurna itu akan terguncang oleh sosok tua renta yang bahkan tak sanggup berdiri tegak. Malam itu, langit di atas desa Sukatani tampak mendung. Angin mulai berembus kencang dari arah selatan, membawa hawa dingin yang merayap ke tulang. Warga desa sudah banyak yang menutup pintu, bersiap tidur lebih awal. Tapi di kejauhan, di ujung jalan berbatu yang mengarah ke rumah megah itu, sesosok tubuh tua perlahan menyeret langkahnya. Jalannya pincang, tubuhnya membungkuk, dan satu tangannya menggenggam tongkat kayu yang sudah usang. Ia tampak letih, seperti telah berjalan sangat jauh tanpa tahu arah pasti. Dan saat langkahnya terhenti di depan pagar besi tinggi milik Pak Darmawan, tak seorang pun tahu bahwa malam itu akan jadi awal dari sebuah kisah yang akan menggetarkan hati seluruh desa. Malam di desa Sukatani semakin sunyi. Langit gelap tak berbintang, hanya cahaya lampu-lampu rumah warga yang tersisa, redup dan berkelip di kejauhan. Di balik pagar rumah megah milik Pak Darmawan, suasana terasa dingin dan senyap, seolah udara pun enggan bergerak. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika lelaki tua itu berhenti melangkah. Tubuhnya kurus, bajunya compang-camping, dan tongkat kayu di tangannya tampak nyaris patah. Kaki kirinya menyeret, lumpuh separuh, membuat langkahnya berat dan tertatih. Ia menatap pagar besi tinggi itu, lalu menghela napas panjang. Tak ada niat jahat dalam dirinya. Ia hanya butuh tempat bernaung dari angin malam yang menggigit. Di bawah lampu taman yang remang,
Lelaki itu perlahan duduk bersandar pada tembok luar pagar. Wajahnya tampak lelah, namun teduh. Ia menengadah, menatap langit yang tertutup awan, lalu memejamkan mata. Dalam hatinya, ia berbisik lirih memohon perlindungan dari Allah. Ia bukan pengemis, bukan pencuri. Ia hanya seorang pengembara tua yang sudah kehilangan tempat pulang. Sementara itu, dari balik jendela lantai 2, Pak Darmawan berdiri. Ia menatap keluar. Ia melihat sosok itu. Wajahnya mengeras. Tangan kirinya mengepal. Dan wajahnya langsung berubah masam. "Apa itu?" gumamnya pelan. "Gelandangan?" Ia menuruni tangga dengan langkah cepat. Di ruang tamu, pembantu rumah tangganya yang sudah tua, Mbah Karto, memperhatikannya dengan ragu. Namun tak berani bertanya. Tanpa banyak bicara, Pak Darmawan membuka pintu depan, melangkah keluar, dan menyalakan lampu halaman. Sorot cahayanya langsung menyoroti lelaki tua yang duduk tenang di balik pagar. "Hai!" teriak Pak Darmawan keras. "Ngapain kamu tidur di sini? Ini bukan tempat tidur gelandangan." Lelaki tua itu membuka mata perlahan. Tatapannya kosong, namun tak gentar. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya tak sanggup berdiri tegak. Ia hanya bisa bersandar, menahan tubuhnya agar tak terjatuh. "Maaf, Pak." Suaranya parau. "Saya hanya numpang istirahat. Tidak akan lama. Saya akan pergi setelah subuh." Namun bagi Pak Darmawan, kata-kata itu tak ada artinya. Amarahnya sudah memuncak. Baginya, keberadaan lelaki tua itu adalah gangguan. Sesuatu yang mengotori pemandangan rumah mewahnya. "Pergi sekarang juga," bentaknya. "Atau kau mau kutelpon polisi?" Lelaki tua itu tak menjawab. Ia mencoba berdiri, namun kaki lumpuhnya membuat tubuhnya oleng. Saat itulah, tanpa pikir panjang, Pak Darmawan menendang tongkat kayu yang menopang tubuh lelaki tua itu. Tongkatnya terpental. Tubuh renta itu pun terjatuh ke tanah, membentur kerikil di depan pagar. Jeritan pelan terdengar, namun tak ada yang datang membantu. Rumah-rumah di sekitar telah tertutup rapat. Hanya angin malam yang menyaksikan perlakuan kejam itu. Pak Darmawan berdiri di atasnya, menghela napas kasar, lalu berbalik masuk rumah tanpa menoleh lagi. Ia menutup pintu, mengunci, lalu naik ke kamarnya dengan langkah berat. Di luar pagar, lelaki tua itu terdiam. Tubuhnya gemetar menahan nyeri. Namun di balik wajah lelah itu, tak ada kutukan, tak ada amarah. Hanya mata yang memejam kembali, dan bibir yang bergetar pelan menyebut nama Allah. Dan malam itu pun berlalu, dingin dan penuh rahasia. Matahari belum terbit ketika langit desa Sukatani mulai meneteskan hujan. Rintik pertama jatuh pelan, seperti isyarat bahwa pagi ini akan berbeda. Angin membawa aroma tanah basah dan daun jati yang gugur, sementara kabut tipis turun menyelimuti sawah-sawah. Di dalam rumah megah, Pak Darmawan menggeliat di tempat tidurnya. Kamar besarnya hangat, selimutnya tebal, dan udara dari AC berhembus pelan. Tapi tidurnya gelisah. Dahi Pak Darmawan berkeringat meski udara dingin. Wajahnya tegang, seperti orang yang sedang dihantui sesuatu. Dalam mimpinya, ia melihat lelaki tua yang ia usir semalam berdiri di tengah halaman rumahnya. Kali ini, lelaki itu tak memegang tongkat, tapi tubuhnya tetap lumpuh. Ia hanya berdiri, memandangi Pak Darmawan dengan tatapan tajam. Di belakang lelaki tua itu, langit menggelap, dan terdengar suara gemuruh seperti petir, meski tidak ada cahaya kilat. Pak Darmawan terbangun dengan napas terengah. Ia memegang kakinya yang terasa kaku. Mimpi apa itu? Gumamnya. Ia mencoba berdiri, namun sesuatu terasa aneh. Kakinya seperti kesemutan, lalu perlahan mulai mati rasa. Ia duduk di pinggir ranjang, menurunkan kakinya ke lantai, dan mencoba berdiri. Namun tubuhnya limbung. Kakinya tak kuat menopang. Ia jatuh terduduk kembali. Wajahnya berubah panik. Ia mencubit pahanya, menepuk-nepuk betisnya, tapi tak ada rasa. Kakinya terasa berat seperti batu. "Pak, Pak Darmawan." Suara Mbah Karto terdengar dari luar kamar.
Tadi ada warga yang lapor. Katanya semalam ada orang tua jatuh di depan rumah. Masuk, bentak Pak Darmawan. Cepat bantu saya. Saya tidak bisa berdiri. Mbah Karto masuk dan langsung kaget melihat tuannya terduduk di lantai. Ia mencoba membantu berdiri, tapi tubuh Pak Darmawan benar-benar tak merespons. Kakinya lemas total. Setelah beberapa menit panik, akhirnya mereka memanggil dokter dari kota terdekat. Dokter datang 1 jam kemudian, memeriksa dengan senter dan alat-alatnya. Namun hasilnya membuat suasana semakin mencekam. Tak ada luka, tak ada gangguan aliran darah. Secara medis, kakinya normal. Tapi anehnya, dia benar-benar kehilangan kemampuan gerak. Kata dokter itu dengan wajah bingung. Pak Darmawan terdiam. Di dalam hatinya, ketakutan mulai tumbuh. Matanya menatap jendela kamar, mengarah ke pagar depan. Bayangan lelaki tua itu muncul lagi dalam pikirannya. Apakah ini karena dia? Pikirnya. Hujan mulai deras di luar sana. Di jalan desa, air mengalir seperti sungai kecil. Warga yang lewat rumah Pak Darmawan berhenti sejenak, melihat pagar megah itu, sambil berbisik-bisik. Kabar tentang lelaki tua yang diusir semalam mulai menyebar. Sebagian warga menyebut namanya, Mbah Sastro, seorang pengelana yang dulunya dikenal sebagai guru ngaji keliling. Dan kini, saat lelaki itu terbaring entah di mana, tuan rumah yang kemarin menendangnya justru lumpuh tak berdaya. Tak ada yang tahu pasti apa yang sedang terjadi. Tapi firasat buruk telah menyelimuti seluruh desa. Hujan turun sepanjang pagi. Suasana desa Sukatani terasa muram. Jalanan becek, daun-daun berguguran, dan suara kodok bersahutan di genangan air. Di antara bisik-bisik warga yang berkumpul di warung kopi dekat balai desa, nama Mbah Sastro terus disebut. Dia itu bukan orang biasa, kata seorang lelaki parubaya sambil menyeruput kopi hitam. Dulu pernah tinggal di desa tetangga. Ngaji keliling, tidur dari musala ke musala. Orangnya halus, tapi banyak yang percaya, doanya makbul. Makanya jangan macam-macam sama orang seperti itu. Timpal yang lain. Aku dengar semalam dia diusir Pak Darmawan. Ditendang sampai jatuh. Aku juga dengar, ucap Pak Raji, penjaga malam yang sempat melihat dari kejauhan. Tapi waktu aku datang, orang tua itu sudah nggak ada. Cuma tongkatnya yang ketinggalan. Kabar itu sampai ke telinga kepala desa. Ia segera memerintahkan beberapa warga mencari keberadaan Mbah Sastro. Mereka menyusuri gang, memeriksa masjid, musala, bahkan rumah-rumah kosong. Namun Mbah Sastro seolah lenyap di telan bumi. Tak ada jejak, tak ada yang tahu kemana ia pergi. Sementara itu, di rumah megah, suasana berubah mencekam. Pak Darmawan terbaring di ranjang, wajahnya pucat. Dokter sudah pergi, namun tak membawa kabar baik. Tak ada diagnosa medis yang masuk akal. Kaki Pak Darmawan tetap tak bisa digerakkan. Setiap kali mencoba tidur, ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, Mbah Sastro berdiri di pintu pagar, memanggil namanya dengan suara dalam dan bergema. Kadang ia melihat dirinya terperosok ke dalam lumpur, ditertawakan oleh suara-suara asing yang tak dikenal. Ini bukan sakit biasa, gumamnya di kamar. Ini azab, ini hukuman. Mbah Karto yang mendengar itu hanya menunduk. Ia tahu watak tuannya, tapi tak pernah menyangka akan sekeras ini pembalasan yang datang. Malam harinya, Pak Darmawan meminta untuk dibantu ke ruang depan, dekat jendela. Ia ingin melihat keluar. Ingin memastikan kalau lelaki tua itu benar-benar sudah pergi. Mbah Karto mendorong kursi rodanya perlahan. Saat mereka tiba di depan jendela besar, di balik tirai putih tipis, Pak Darmawan terpaku. Di luar, hujan masih turun. Tapi samar-samar, ia melihat tongkat kayu yang semalam tergeletak di dekat pagar, kini berdiri tegak bersandar di tembok. Seolah sengaja diletakkan kembali oleh pemiliknya. Tak ada jejak kaki, tak ada suara. Hanya bunyi hujan yang menghantam genting dan angin yang menggesek pepohonan. Pak Darmawan menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Sangat kecil.
Dan dalam hatinya, ia mulai sadar bahwa kekayaan dan kekuasaan yang selama ini ia banggakan tak bisa melindunginya dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di luar sana, tongkat kayu itu tetap berdiri tegak, menanti, seperti bayangan masa lalu yang belum selesai. Pagi itu, langit Sukatani sedikit cerah. Hujan semalam menyisakan embun tebal di dedaunan dan aroma tanah yang masih lembab. Namun suasana di rumah Pak Darmawan masih kelam. Wajah-wajah para pembantu tegang, suasana hening, dan hanya suara roda kursi Pak Darmawan yang sesekali terdengar di lantai marmer. Di ruang keluarga, Pak Darmawan duduk terpaku. Matanya memandangi tongkat kayu yang kini disimpan di sudut ruangan, di dekat vas bunga besar. Tongkat itu dibawa masuk oleh Mbah Karto, atas perintah Pak Darmawan sendiri. Entah apa maksudnya. Namun sejak tongkat itu berada di dalam rumah, malam-malam Pak Darmawan semakin buruk. Ia bermimpi lelaki tua itu berjalan masuk ke dalam rumah, berdiri di tepi ranjangnya, dan menyentuh kakinya yang lumpuh. Pak Darmawan terbangun setiap kali dengan tubuh dingin dan mata merah karena kurang tidur. Ia mulai tak berselera makan, dan wajahnya berubah drastis, lebih pucat, lebih kurus, dan penuh kecemasan. Hingga suatu sore, seseorang datang ke rumah itu. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu, berjenggot putih, membawa payung kayu. Ia dikenali oleh warga sebagai Kiai Mahfudz dari desa sebelah, seorang alim yang dihormati karena kelembutan dan ilmunya. Ia datang bukan karena diundang, tapi karena mendengar kabar tentang kejadian aneh di rumah Pak Darmawan dan hilangnya Mbah Sastro yang pernah ia kenal puluhan tahun lalu. Mbah Karto membukakan pintu. Setelah disampaikan maksudnya, Ki Mahfudz dipersilakan masuk. Ia duduk di ruang tamu, dan setelah beberapa menit, Pak Darmawan didorong ke hadapannya. Mata mereka bertemu. Ada ketegangan di udara. "Apa yang membawa panjenengan ke sini?" tanya Pak Darmawan lemah. "Saya dengar, ada orang tua yang kau usir semalam." "Mbah Sastro," jawab Kiai Mahfudz pelan. "Apa benar?" Pak Darmawan terdiam. Matanya menunduk. Tangannya menggenggam roda kursi dengan erat. "Benar," bisiknya. "Saya tidak tahu siapa dia. Saya hanya merasa terganggu." Kiai Mahfudz menarik napas panjang. "Mbah Sastro bukan orang biasa, Nak. Ia adalah hamba Allah yang tak punya apa-apa. Tapi setiap langkahnya membawa doa. Kau tahu apa yang dia alami dulu? Ia pernah sakit bertahun-tahun, namun tetap sabar. Ia pernah kehilangan semua keluarganya dalam kebakaran, tapi tidak pernah menyalahkan takdir. Ia tidak meminta belas kasihan. Ia hanya berjalan, mencari tempat beristirahat dan menyebarkan kebaikan." Pak Darmawan memejamkan mata. Wajah lelaki tua yang jatuh di hadapannya malam itu kembali muncul dalam ingatannya. Tatapan pasrah, nada suara lembut, dan tubuh yang gemetar menahan dingin. "Apa dia menyumpahi saya?" Suara Pak Darmawan serak. "Bukan begitu caranya orang seperti Mbah Sastro. Ia tak pernah mendoakan keburukan. Tapi Allah Maha melihat. Kadang, saat kezaliman kita melewati batas, alam yang menjawab lebih dulu." Hening. Kiai Mahfudz menatap tongkat kayu di sudut ruangan. Ia bangkit, mengambilnya perlahan, lalu meletakkannya di pangkuan Pak Darmawan. "Jika hatimu belum mati sepenuhnya, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Tapi jangan lakukan karena takut. Lakukan karena ingin kembali jadi manusia." Pak Darmawan menggenggam tongkat itu. Rasanya dingin, tapi di balik dinginnya, ada sesuatu yang membuat dadanya bergemuruh. Dan saat Kiai Mahfudz pergi, rumah megah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah menanti sesuatu yang tak bisa dihindari. Keesokan harinya, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Desa Sukatani tampak seperti desa yang tertelan awan. Suara ayam berkokok terdengar jauh. Teredam udara lembab yang memenuhi pagi. Dari balik jendela kamarnya, Pak Darmawan menatap diam-diam keluar. Ia belum tidur semalaman. Tongkat kayu itu masih di pangkuannya. Ia genggam erat, seperti seseorang yang menggenggam sisa terakhir dari harapan yang nyaris padam. Sejak kepergian Kiai Mahfudz, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang terus mengganggu. Di mana Mbah Sastro sekarang?
Apakah ia masih hidup? Atau sudah pergi entah kemana membawa luka yang ditorehkan oleh kaki yang kini tak bisa bergerak? Pukul 7 pagi, tanpa berkata sepatah pun, Pak Darmawan memanggil Mbah Karto. Bawa saya ke jalan belakang, dekat kebun bambu. Mbah Karto terkejut. Itu jalur sempit yang jarang dilewati orang, apalagi oleh Pak Darmawan sendiri. Tapi melihat wajah tuannya yang berubah, bukan lagi angkuh, tapi seperti orang yang mencari sesuatu yang sangat penting, ia hanya mengangguk dan menuntunnya pelan. Jalan tanah itu masih basah. Kursi roda Pak Darmawan beberapa kali terperosok ke lumpur, tapi ia tak mengeluh. Mereka melewati ladang, pagar rusak, dan akhirnya sampai di jalur setapak yang tersembunyi di balik kebun bambu yang rimbun. Tempat itu sepi. Hanya suara desir daun bambu yang bergesekan diterpa angin. Tiba-tiba, Mbah Karto berhenti. Di ujung jalur, di bawah sebuah pohon asem tua, terlihat jejak-jejak aneh di tanah basah. Bukan tapak kaki, melainkan bekas tarikan, seperti seseorang yang menyeret tubuhnya menyusuri lumpur. Pak Darmawan menajamkan mata. Di dekat pohon itu, ada bekas alas tikar, basah dan kotor. Di sampingnya, ada bungkusan kain kecil yang sudah lusuh, dan bekas api unggun yang telah padam. Dia sempat bermalam di sini. Gumamnya lirih. Suaranya bergetar. Pak Darmawan turun dari kursi rodanya. Dengan sekuat tenaga menarik tubuhnya sendiri ke tanah. Ia merangkak perlahan menuju bekas tikar itu, lalu bersimpuh di sana. Tangan dan bajunya kotor oleh lumpur. Namun ia tak peduli. Aku telah berlaku zalim. Lirihnya. Ia meletakkan tongkat kayu itu di tengah bekas api unggun yang padam, lalu menunduk dalam-dalam. Hening. Tak ada suara. Hanya nafasnya yang memburu, dan kabut pagi yang perlahan mulai menipis. Tiba-tiba, dari arah belakang pohon, terdengar langkah ringan. Mbah Karto memutar kepala. Sosok berjubah lusuh perlahan muncul dari kabut. Wajahnya tenang, matanya dalam, dan sorotnya membawa kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Mbah Sastro berdiri di sana. Tak berkata apa-apa. Hanya memandang Pak Darmawan yang bersimpuh di hadapan bekas tempat ia beristirahat. Pak Darmawan mendongak. Matanya membelalak. Bibirnya gemetar. Mbah Sastro. Lelaki tua itu melangkah mendekat. Langkahnya masih terpincang, namun tenang. Ia duduk di samping tongkat kayu yang telah diletakkan Pak Darmawan, memungutnya perlahan, lalu menatap lurus ke mata orang kaya yang kini bersujud di tanah. Allah masih memberi kesempatan, katanya lembut. Gunakan sebelum semuanya terlambat. Tak ada amarah, tak ada dendam. Hanya suara yang tenang seperti air sungai yang mengalir pelan. Pak Darmawan tak mampu menahan air mata. Di bawah pohon asem yang sunyi, untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan karena sakit, bukan karena ketakutan, tapi karena hatinya yang selama ini mati, mulai hidup kembali. Pagi itu di desa Sukatani, matahari muncul perlahan dari balik awan. Cahaya kuningnya menerobos celah dedaunan, menciptakan siluet halus di tanah yang masih basah oleh hujan semalam. Kabut mulai menyingkir. Angin berhembus tenang. Suasana seperti menyambut sesuatu yang baru. Pak Darmawan didorong kembali ke rumah dengan tubuh lemas. Ia tidak berkata apa-apa sepanjang perjalanan dari pohon asem ke halaman rumah. Hanya matanya yang terus menatap lurus ke depan, dan tangannya yang masih gemetar setelah bersimpuh di hadapan Mbah Sastro. Mbah Karto tidak berani bicara. Ia melihat perubahan yang begitu nyata pada tuannya. Pak Darmawan yang dulu congkak dan keras kepala, kini seperti anak kecil yang baru saja kehilangan arah. Sesampainya di rumah, Pak Darmawan meminta agar semua pelayan berkumpul di ruang tamu. Satu persatu mereka datang, berdiri dengan wajah penasaran dan canggung. Mulai hari ini, ucap Pak Darmawan dengan suara pelan namun tegas, tak ada satupun dari kalian yang boleh mengusir orang yang datang meminta bantuan. Sekalipun ia tampak hina. Sekalipun ia tidur di depan pagar. Semua terdiam. Mereka menatap Pak Darmawan, tak percaya dengan perubahan sikapnya. Dan kalian semua berhak mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Saya minta maaf.
Beberapa pelayan tertunduk. Ada yang mencuri pandang. Ada pula yang menahan haru. Tak ada yang pernah membayangkan pria kaya yang selalu bersikap otoriter itu akan meminta maaf di depan mereka. Dengan tubuh duduk di kursi roda, wajah lelah, dan suara yang nyaris bergetar. Hari itu, pintu rumah Pak Darmawan tak pernah dikunci. Siapapun yang lewat dan ingin berteduh dipersilakan masuk ke beranda. Makanan sisa yang dulu dibuang begitu saja, kini dikemas dan dibagikan ke tetangga-tetangga yang kurang mampu. Bahkan beberapa pengemis dari desa lain mulai berdatangan, bukan untuk mengemis, tapi karena mendengar bahwa rumah besar di ujung desa telah berubah. Namun semua itu tidak menghapus satu kenyataan. Kaki Pak Darmawan tetap lumpuh. Dokter datang kembali 2 hari kemudian. Kali ini membawa alat lebih canggih. Ia memeriksa saraf, otot, bahkan memanggil spesialis dari rumah sakit kota. Namun hasilnya tetap nihil. Secara medis, kaki Pak Darmawan seharusnya bisa digunakan, kata salah satu dokter. Tapi untuk alasan yang tak bisa kami jelaskan, tubuhnya tak merespons perintah dari otak. Pak Darmawan hanya mengangguk. Tak ada lagi ketakutan di wajahnya. Ia menerima kondisi itu tanpa protes, tanpa keluhan. Saya bisa hidup tanpa kaki, ucapnya kepada Mbah Karto malam itu. Asal hati saya tidak lumpuh seperti dulu. Beberapa malam kemudian, Mbah Sastro datang kembali. Ia duduk di beranda rumah, tak meminta apa-apa. Hanya minum segelas teh, lalu berbicara pelan kepada Pak Darmawan yang menemuinya di kursi roda. Kau tidak dihukum, Darmawan, katanya lembut. Kau hanya diingatkan. Dan Allah punya caranya sendiri untuk membangunkan hati yang tertidur. Pak Darmawan mengangguk pelan. Ia menunduk dalam. Wajahnya damai. Apakah kaki ini bisa sembuh? Tanyanya, bukan dengan nada memaksa, tapi dengan keingintahuan yang tulus. Kalau Allah berkehendak, bisa. Tapi itu bukan tugasmu untuk memintanya. Tugasmu adalah menjalani sisa umur dengan benar. Lalu Mbah Sastro pergi lagi malam itu. Seperti datang dari kabut dan menghilang ke dalam gelap. Tak membawa apa-apa. Tak meninggalkan jejak. Hanya tongkat kayunya yang kini ditinggalkan di dinding rumah Pak Darmawan. Sebagai pengingat dari malam yang telah mengubah segalanya. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam itu. Desa Sukatani kini menyimpan cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Tentang rumah mewah di ujung desa yang tak lagi tertutup. Tentang seorang kaya yang kini ramah dan lembut. Dan tentang seorang gelandangan tua yang datang dan pergi seperti angin, membawa perubahan tanpa sepatah pun ancaman. Rumah Pak Darmawan berubah total. Halaman yang dulu bersih tanpa jejak kini sering menjadi tempat berkumpul anak-anak yang bermain. Dapur yang dulu hanya melayani makanan mewah kini memasak bubur dan nasi bungkus untuk para buruh tani setiap pagi. Dan pagar yang dulu tertutup rapat kini selalu terbuka. Bahkan saat malam, Pak Darmawan sendiri menjalani hari-harinya di kursi roda. Ia tak lagi menyembunyikan tubuhnya di kamar belakang. Setiap pagi, ia duduk di beranda sambil membaca Al-Quran, ditemani Mbah Karto yang setia menyeduhkan teh dan membacakan berita dari koran tua. Suatu sore, langit desa berubah jingga keemasan. Senja yang damai menyelimuti seluruh kampung. Dari jauh, suara adzan maghrib mengalun lembut. Pak Darmawan duduk sendirian, memandangi langit yang perlahan berubah warna. Di pangkuannya, sebuah mushaf kecil terbuka, dan tangannya menyentuh lembarannya dengan pelan. Tak lama kemudian, langkah pelan terdengar dari arah jalan. Mbah Karto yang sedang menyapu halaman menoleh. Di balik sinar senja, tampak sesosok tubuh berjalan pelan, bertongkat, mengenakan jubah lusuh yang familiar. Mbah Sastro datang. Kali ini tanpa suara. Ia melangkah ke beranda, duduk di kursi kayu tanpa diminta. Matanya menatap langit, lalu beralih ke wajah Pak Darmawan yang tersenyum kecil. Sudah lama tidak kesini, Mbah. Sapa Pak Darmawan pelan. Mbah Sastro hanya mengangguk, lalu menghela napas panjang. Aku mau pamit, katanya lirih. Besok aku akan berjalan ke utara. Ada pesantren tua yang menungguku di sana. Pak Darmawan mengangguk. Tak ada protes. Tak ada permintaan agar ia tinggal.
Hanya keheningan yang melingkupi mereka berdua. Aku ingin mengembalikan sesuatu, ucap Pak Darmawan kemudian. Ia mengeluarkan tongkat kayu dari balik kursi, yang selama ini disandarkan di dinding rumahnya. Tongkat itu bersih, namun tetap sederhana. Ia letakkan perlahan di tangan Mbah Sastro. Namun saat tongkat itu berpindah, sebuah keajaiban kecil terjadi. Pak Darmawan merasa hangat menjalar dari telapak tangan, naik ke lengan, lalu merambat ke dadanya. Ia tak berkata apa-apa, hanya terdiam, lalu menunduk. Saat ia mencoba menggerakkan jari kakinya, sesuatu yang sudah lama mustahil, ia merasakan sedikit getaran. Mbah Sastro menatapnya, lalu tersenyum samar. Luka bukan untuk disembuhkan dengan tergesa-gesa, bisiknya. Tapi jika Allah mengizinkan, maka tak ada yang tak mungkin. Senja semakin tenggelam. Langit berubah merah tua, dan angin bertiup pelan, membawa harum bunga-bunga liar dari kebun di belakang rumah. Malam itu, Mbah Sastro pergi tanpa pamit panjang. Tak ada warga yang melihatnya melintas jalan utama. Ia seperti datang dari kabut dan kembali menghilang ke dalam sunyi. Tapi yang tertinggal bukan hanya tongkat, bukan hanya perubahan, melainkan sebuah kisah yang akan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tentang seorang kaya yang disadarkan oleh seorang miskin. Tentang kesombongan yang dilumpuhkan oleh kehinaan yang penuh makna. Dan tentang azab yang sejatinya adalah kasih sayang, agar manusia tak tersesat terlalu jauh dari cahaya. Hikmah cerita. Setiap manusia diuji dengan cara yang berbeda. Kadang ujian itu berupa kekurangan, kadang berupa kelebihan. Namun saat hati menjadi sombong dan lalai dari kasih sayang terhadap sesama, Allah bisa membalikan keadaan sekejap mata, agar manusia kembali sadar, kembali tunduk, dan kembali rendah hati. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Luqman 18. Cerita ini adalah karya fiktif yang dikemas seolah nyata, agar kita semua bisa merenung dan mengambil hikmah dari perjalanan hidup seorang manusia yang diingatkan oleh Allah dengan cara yang tak biasa. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kamu merasa tersentuh atau mendapat pelajaran dari cerita ini, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.